Hai, selamat pagi anak-anak semua. Saya Iwayan Suarme, guru matematika kalian. Pada video kali ini kita akan membahas tugas 5, masih pada materi perbandingan. Di video ini akan banyak kita bahas soal-soal yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Baiklah, kita akan ke soal pertama. Pada soal ini, kalian diminta untuk menentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jika saya dapat katakan, kalian harus mencari mana bentuk yang perbandingannya itu justru terbalik. Jadi tidak seperti perbandingan senilai pada soal sebelumnya. Di sini setiap perbandingannya akan menunjukkan sesuatu hubungan yang berketerbalikan, gitu ya. Misalnya kita akan coba lihat pada tabel A. Di tabel A ini kalau kalian lihat, ketika X-nya 2 maka Y-nya 8, ketika X-nya 6 maka Y-nya 14, ketika X-nya 8 maka Y-nya 32. Di sini saya harap kalian bisa melihat hubungan bahwa ketika X-nya semakin besar, dari 2 ke 6 ke 8, menyebabkan Y-nya juga semakin besar, 8, 14, 32. Kalian lihat bahwa ini sesuai ya. Jadi yang tabel A ini adalah tabel yang senilai. Kemudian untuk tabel B, ketika 2 dia 8, ketika 3 dia 6, ketika 1 dia 16. Mungkin kalian agak susah melihatnya ya. Saya akan buatkan dalam bentuk seperti ini. Ketika X-nya 1 maka Y-nya 16, yang ini. Kemudian sebelahnya itu saya susun ketika X-nya 2 maka Y-nya itu adalah 8, dan ketika X-nya 3 Y-nya itu 6. Kalian bisa melihat X-nya ini semakin besar dari 1 ke 2 ke 3, sementara Y-nya 16, 8, 6. Jadi semakin mengecil justru ya. X-nya semakin membesar, Y-nya terbalik, dia semakin mengecil. Maka tabel B ini adalah tabel perbandingan yang berbalik nilai. Selanjutnya kita akan periksa yang C. Ini juga susunannya belum beraturan ya. Jadi untuk tabel C itu X, Y, ketika X-nya yang paling kecil kan 3 ya. Ketika X-nya 3, Y-nya itu adalah 12. Kemudian ketika X-nya 5 itu Y-nya 32. Kemudian ketika X-nya itu 6, Y-nya adalah 24. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ini termasuk perbandingan yang senilai atau berbalik nilai. Kita lihat ya. Ketika X-nya semakin besar, 3, 5, 6, maka Y-nya itu 12, 3 semakin membesar, tapi tiba-tiba kemudian mengecil ya, jadi 24. Untuk kasus seperti ini itu bukan merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Jadi tabel C bukan senilai juga ya, karena ini tidak tetap perbandingannya. Kita akan lihat tabel D. Di sini X-nya 2, 1, 4 masih belum urut ya. Jadi saya akan urutkan terlebih dahulu agar kalian bisa melihat dengan mudah apakah yang dimaksud dengan berbalik nilai itu. Ya, saya buat urutannya dulu. Ketika X-nya 1, ini Y-nya 12. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya itu 6. Ketika X-nya 4, 3.
Apakah kalian bisa melihat ketika X-nya semakin membesar dari 1 ke 2 ke 4, Y-nya justru semakin mengecil dari 12 ke 6 ke 3. Ya, maka tabel D ini juga merupakan tabel yang perbandingan berbalik nilai. Maka jawaban yang benar untuk soal pertama ini itu adalah apa tadi ya? B dan D ya. B dan D. Demikian untuk soal nomor 1 ini. Semoga kalian bisa memahami bentuk perbandingan yang berbalik nilai. Kita akan ke soal berikutnya sekarang. Pada soal ini diceritakan tentang Pak Fatkur yang merupakan seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan. Dikatakan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Fatkur sendiri selama 2 bulan. Jadi informasi yang kita bisa dapatkan dari kalimat ini itu adalah 5 tukang itu dapat menyelesaikan sebuah rumah dalam waktu 2 bulan sampai selesai finishing, itu sampai rumah itu jadi ya. Kemudian untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatkur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Fatkur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Jadi ini Pak Fatkur dan 9 temannya, berarti itu 10 tukang ya, karena diceritakan tadi Pak Fatkur juga merupakan seorang tukang bangunan. Jadi 10 tukang itu bisa selesai dalam waktu 1 bulan rumahnya sampai finishing. Kemudian kalian diminta untuk menduga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatkur dan 5 orang temannya. Berarti ada berapa orang? Pak Fatkur 1 orang dan 5 orang temannya. Berarti ada 1 tambah 5, yaitu 6 orang atau 6 tukang. Itu waktunya berapa? Saya misalkan saja sebagai X ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini adalah suatu contoh bentuk perbandingan yang berbalik nilai. Jadi kalian harus ingat, sadari bahwa ketika tukangnya itu justru semakin bertambah banyak, waktu yang dibutuhkan justru semakin tambah sedikit. Jadi di sanalah letak perbandingannya yang berbalik nilai. Untuk menjawab ini, saya akan menuliskannya sebagai bentuk perbandingan yang berbalik nilai sekarang. Karena 6 tukang itu kita akan hitung waktunya, mungkin saya akan ambil yang di sini ya. Jadi untuk kasus 5 tukang sebagai pembanding, itu selesai dalam waktu 2 bulan. 2 bulan itu kalau saya tuliskan anggap rata-rata 1 bulan 30 hari, maka itu 2 bulan akan menjadi selesai dalam 2 kali 30 hari, yaitu selama 60 hari. Sekarang kita akan membuat bagaimana menghitung perbandingan yang berbalik nilai. Di sini kalian dapat membuat persamaan seperti berikut ini. Jadi bayangkan di sini ada tanda per, di sini ada tanda sama dengan, dan ada tanda per ya, seperti pada video sebelumnya. Nah, bagaimana membuatnya? Yaitu di sini saya akan tuliskan 6/5 sama dengan, biasanya kan kita nulisnya itu X per 60 ya, atau X berbanding 60. Karena ini berbalik nilai, yang kalian harus lakukan ya balik perbandingannya. Ini menjadi 60 per X. Perhatikan ya, saya balik perbandingannya. Kemudian kita bisa mengalihkan silang kedua ruas ini. Jadi 6 kalikan dengan X, yaitu 6X sama dengan 5 kalikan dengan 60. 5 kalikan dengan 60, maka X nya adalah 5 kali 60 dibagi dengan 6
Saya bisa sederhanakan 60 dan 6 ini. Saya sama-sama bagi 6 ya. 60-nya bagi 6 adalah 10, 6-nya bagi 6, 1. Hasilnya yang tersisa itu adalah 5 kali 10, 50 bagi 1, ya tetap 50 ya. Di sini X tadi kan menyatakan banyaknya, lamanya pengerjaan sebuah rumah ya. Jadi satuannya nanti adalah dalam hari. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B, 50 hari. Selanjutnya kita akan ke soal berikutnya. Dalam soal ini kita masih berurusan dengan Pak Fatkur yang seorang tukang bangunan. Itu sekarang pertanyaannya, jika pelanggan Pak Fatkur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? Untuk menghitung ini, kita masih akan menggunakan perbandingan yang berbalik nilai. Tadi kita sudah ketahui bahwa untuk 5 tukang itu, termasuk Pak Fatkur sendiri, itu dapat menyelesaikan sebuah rumah dalam waktu 2 bulan atau 60 hari. Sekarang pertanyaannya adalah berapa tukang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Jadi saya misalkan saja banyak tukang yang dibutuhkan itu sebagai X, maka di sini X tukang gitu ya. Itu harus selesai dalam waktu 25 hari. Kalau kalian lihat waktunya dari 60 hari ke 25 hari ini menjadi semakin sedikit ya. Oleh karena itu tukang yang dibutuhkan perlu semakin banyak agar pekerjaannya cepat selesai. Karena kita menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, maka kita akan membuat perbandingannya itu berbalik nilai juga. Saya akan menuliskan di sini sebagai 5 per X itu sama dengan 25 per 60. Saya balik ya. Jadi bukan 60 per 25. Kemudian ini bisa kita kalikan silang seperti biasa. Jadi 25 kali X itu adalah 25X sama dengan 5 kali 60. 5 kali 60. Maka X-nya itu adalah 5 kali 60 dibagi dengan 25. Saya bisa sederhanakan, ini misalnya saya bagi 5, yang dapat 1 dibagi 5 dapat 5 ya, karena 5 kali 5 25. Kemudian 60 ini saya bisa bagi 5, hasilnya adalah 12. 5 nya saya bagi 5 1, jadi tersisa 12 bagi 1 saja, atau X adalah 12 orang pekerja atau tukang ya. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang ini, C, 12 pekerja. Jadi 12 pekerja tersebut akan mampu menyelesaikan sebuah rumah dalam waktu 25 hari. Bandingkan dengan 5 tukang itu lebih lama ya, 60 hari. Semoga dimengerti. Kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini dikatakan bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jadi 16 hari itu diselesaikan oleh 7 orang. Selanjutnya, jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, sama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah, berapa pekerja yang tersisa jadinya jika 3 orang dari 7 orang pekerja itu dipindah tugaskan ya. Jadi ini 7 orang akan berkurang 3 orang, jadi sisa 4 orang saja. 4 orang ini akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam X hari saya buat ya. Sekarang kita akan membuatnya
menghitungnya dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Karena kalau soal-soal tentang pembangunan rumah, pekerja-pekerja gini, memang biasanya menggunakan konsep perbandingan yang berbalik nilai. Jadi saya akan menuliskan di sini sekarang 16 per X itu sama dengan 4/7 ya, bukan 7/4. Ingat, kita balik perbandingannya. Sekarang kita kalikan silang kedua ruasnya. Jadi 16 kalikan dengan 7, 4-nya kalikan dengan X. Ya, saya hitung dulu di sini. 4 kalikan dengan X itu dapat 4X. 16 kali 7. Ya, biarkan saja. Sekarang kita hitung X-nya itu adalah 16 kali 7 dibagi 4. Ini saya bisa bagi 4 dapat 1, saya bisa bagi 4 dapat 4. Maka X-nya atau lama pengerjaannya oleh 4 orang tersebut adalah 4 kali 7, yaitu 28 hari. Maka jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah yang A. Semoga kalian semakin terbiasa melihat soal-soal perbandingan yang berbalik nilai ya. Kita akan ke soal berikutnya. Sekarang kita tidak lagi membahas tentang pekerja ya atau pembangunan rumah. Soal berikutnya ini adalah tentang waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Jadi kalian bisa membuat di sini 300 kata itu dalam waktu 1 menit. Kemudian untuk membaca satu buah buku cerita ialah membutuhkan waktu 4 jam. Jadi satu buku cerita itu waktunya adalah 4 jam. Satu buku itu sama dengan 4 jam. 4 jam itu adalah 4 kali 60 menit ya. Jadi jika kita hitung ini adalah 4 kali 60 itu adalah sebesar 240 menit. Nah, jika kita membaca sebanyak 300 kata dalam 1 menit, jadi kalau 240 menit jadinya berapa katakah yang terkandung dalam buku tersebut? Kita akan coba hitung ya. Jadi 200 banyak katanya itu banyak kata dalam satu buku itu adalah 240 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk membacanya kita kalikan dengan 300 kata per menit. Ini hasilnya adalah 24 kali 3 itu 72 dengan nolnya 3. Jadi ini 72.000 kata. Nah, sekarang Andi membaca cerita yang sama itu kecepatan membacanya 400 kata per menit. Jadi lebih cepat ya daripada ini 300 kata per menit. Oleh karena itu, untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan Andi menyelesaikan membaca cerita yang sama, itu kita bisa membuat perbandingan seperti ini. Jadi, untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan Andi membaca cerita yang sama, kita bisa bagi saja ya. Jadi, untuk waktu Andi, waktunya Andi itu adalah 72.000 kata tersebut akan kita bagi dengan kecepatan membacanya Andi, yaitu 400 kata per menit. Saya bagi coret nolnya 2, ini 720 dibagi 4 itu adalah 100
180 menit ya. Nah, 180 menit ini setara dengan berapa jam? Ya, betul sekali. Itu setara dengan 3 jam. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah 3 jam. Oke, kita akan ke soal berikutnya. Dalam soal ini kita kembali berurusan dengan pekerjaan pembangunan rumah ya. Di sini sebuah rumah dikerjakan oleh 12 pekerja selesai dalam waktu 30 hari. Jadi seperti tadi 12 pekerja itu akan mampu menyelesaikan ini dalam waktu 30 hari. Kemudian jika dikerjakan oleh 15 orang, maka ini waktu yang dibutuhkan berapa hari? Saya misalkan sebagai X ya. Kalau kalian lihat kondisinya seperti ini, jumlah pekerjanya semakin meningkat, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini akan menjadi lebih cepat ya. Kita akan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai lagi. Jadi 12 per 15 itu akan sama dengan saya balik X per 30. Kemudian saya bisa kalikan silang. Jadi 15 dengan X nya itu hasilnya adalah 15X, kemudian 12 kali 30. Maka X itu adalah 12 kali 30 dibagi dengan 15. Jadi ini saya sama-sama bagi 15 bisa keduanya. 1, 2. Maka hasilnya itu adalah 12 kali 2, yaitu selama 24 hari. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut. Nah, ini variasi soalnya baru ya, tapi kita akan masih menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Dikatakan bahwa sebuah asrama mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 26 anak selama 15 hari. Jadi 26 anak itu akan menghabiskan persediaan berasnya dalam waktu 15 hari. Berapa hari persediaan beras itu akan habis jika penghuni asrama bertambah 4 orang? Nah, kalau bertambah 4 orang, ini kan berarti jadinya 26 anak tambah 4, yaitu sebanyak 30 anak. Berasnya justru akan lebih cepat habis ya, karena sekarang banyak yang diajak makan. Nah, saya misalkan sebagai X hari, karena saya belum ketahui berapa hari beras itu akan habis persediaannya. Kita gunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Jadi 26 per 30 itu sama dengan balik. Ingat balik, X per 15. Lalu kali silang seperti biasa. 30X sama dengan 15 kali 26. Mungkin kalian ada yang bertanya kenapa saya tidak pernah mengalihkan ini ya, karena bagi saya itu buang-buang waktu saja. Kita nanti akan bisa membaginya, pasti menyederhanakannya. Jadi saya tidak perlu tahu berapa 15 kali 26. Yang saya perlu hitung adalah 15 kali 26 dibagi 30 ya. Jadi ini kan sekarang lebih mudah kelihatan bahwa 15 kali 2 itu kan 30. Jadi di sini saya bagi 15 1, saya bagi 15 dapat 2. Kemudian saya coret sini, saya sama-sama bagi 2 dapat 1, 26 bagi 2 dapat 13. Maka beras tersebut akan habis dalam 13 hari jika penghuni asrama tersebut bertambah 4 orang. Jawaban yang benar adalah A.
Baiklah, kita akan ke soal berikutnya. Soal ini mirip seperti soal sebelumnya tentang anak-anak di asrama tersebut. Sekarang diceritakan bahwa Pak Sapri menyediakan rumput untuk pakan 16 kambingnya. Itu cukup untuk waktu 3 hari. Jadi kalau ada 16 kambing, itu akan menghabiskan pakan rumput dalam 3 hari. Nah, sekarang jika ia membeli 8 ekor kambing lagi, jadi di sini saya tambahkan 8 gitu ya, maka hasilnya adalah 24 kambing. Nah, 24 kambing ini rumputnya akan habis dalam waktu ya, saya misalkan sebagai X hari. Nah, seperti biasa kita gunakan konsep perbandingan berbalik nilainya. Jadi 16 per 24 sama dengan X per 3. Sekarang kita bisa kalikan 24 dengan X, dapat 24X itu sama dengan 16 kali 3. Maka hasilnya ini X-nya adalah 16 kali 3 bagi 24. Saya bagi 3 terlebih dahulu. 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 8. Kemudian 16 dan 8 ini sama-sama kelipatan 8. Jadi saya akan bagi 8. Jadi dapat 1 bagi 8 dapat 2. 2 kali 1 2 ya, 2 hari. Jadi kalau ada 24 kambing atau ditambah 8 seperti pada soalnya, itu waktunya akan habis pakan rumput dalam 2 hari. Semoga dimengerti. Kita ke soal berikutnya. Pada soal ini kita akan mendapatkan soal yang mungkin jika dikerjakan dengan cara perbandingan berbalik nilai dia agak susah ya. Oleh karena itu saya akan coba menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana sehingga kalian lebih mudah mengerti. Diketahui suatu proyek perbaikan jalan harus selesai selama 43 hari dengan pekerja sebanyak 17 orang. Jadi saya tuliskan seperti biasa, 17 orang itu akan selesai dalam 43 hari. Nah, sekarang setelah 5 hari pelaksanaan, jadi setelah bekerja 5 hari, proyek tersebut dihentikan selama A hari karena suatu masalah. Jadi proyeknya berhenti. Kemudian dikatakan dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 2 orang agar proyek dapat selesai tepat waktu. Jadi kalian bayangkan pekerjaannya itu pertama dikerjakan oleh 17 orang selama 5 hari, kemudian berhenti selama A hari, kemudian dilanjutkan lagi dengan tambahan 2 orang, jadinya 19 orang pekerja menyelesaikan agar tepat waktunya itu adalah 43 hari. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Pertama, kita akan membuatnya itu menentukan berapa banyak pekerjaannya. Oleh karena ini pekerjaannya 17 orang selama 43 hari, mungkin saya bisa tuliskan di sini banyak pekerjaan semuanya. Banyak pekerjaan itu adalah sebanyak 17 kali 43 hari itu ya, atau itu adalah sebanyak 731 pekerjaan. Selanjutnya, karena setelah diselesaikan 5 hari oleh 17 orang, jadi di sini saya tuliskan 17 kali 5 itu adalah 80
Maka saya kurangi ini, itu hasilnya adalah 646 pekerjaan. Nah, ketika tersisa 646 pekerjaan tersebut terpaksa berhenti karena suatu masalah. Dikatakan itu selama A hari. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa banyak 19 orang pekerja tersebut untuk menyelesaikan 646 pekerjaan, karena sekarang waktunya itu berkurang ya selama A hari karena masalah, jadi pekerjaannya berhenti. Waktu yang dibutuhkan itu karena ada 646 pekerjaan itu akan dibagi oleh 19 orang pekerja. 17 orang pekerja mula-mula ditambah 2 pekerja yang ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Hasilnya ini adalah waktunya 646 dibagi 19, itu adalah 34 ya, 34 hari. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa dari di sini 43 hari kalau 17 orang, kalau 19 orang itu 34 hari. Berapa lama pekerjaan tersebut berhenti? Tadi di sini kita telah hitung 43 hari telah dikerjakan 5 hari. Jadi sisa 38 hari ya. 38 hari ini dengan 646 pekerjaan. Sementara jika 19 pekerja itu mampu menyelesaikannya dalam 34 hari. Jadi terdapat selisih hari ya waktu pengerjaannya, yang merupakan waktu atau banyak hari dihentikannya pekerjaan tersebut karena suatu masalah. Jadi nilai A itu akan sama dengan 38 hari dikurangi 34 hari, yaitu sebesar 4 hari. Maka jawaban yang benar adalah ini. Soal ini mungkin menuntut pemahaman kalian lebih lanjut ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan langsung menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Hati-hati jika mendapatkan soal seperti ini. Pahami dulu soalnya baik-baik. Baiklah, kita akan ke soal yang terakhir sekarang. Di soal terakhir ini, soalnya saya buat lebih mudah ya, biar kalian tidak terlalu bingung. Tidak sesulit soal sebelumnya ya. Sekarang diketahui suatu pabrik sepatu mempunyai mesin pembuat sepatu. 5 mesin mempunyai kurun waktu pembuatan 8 hari. Ya, jadi di sini 5 mesin itu mampu menyelesaikan sepatu itu dalam waktu 8 hari. Selanjutnya, jika mesin yang dipakai berjumlah 10 lebih banyak ya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita bisa langsung menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Jadi saya akan menuliskan 5/10 itu sama dengan balik X per 8. Kalikan silang, 10X sama dengan 5 kali 8. Jadi X adalah 5 kali 8 dibagi 10. Saya bisa bagi 5, di pembilang dapat 1, ini bagi 5 dapat 2. Kemudian ini sama-sama bisa saya bagi 2, dapat 1, di sini 4 ya.
Hasilnya adalah 4 dibagi 1, yaitu 4 hari saja jika kita menggunakan 10 mesin. Maka jawaban yang benar adalah 4 hari. Jadi demikianlah kita telah membahas semua tugas 5. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau ada yang belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Selamat belajar, sampai jumpa pada video berikutnya.